Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man sara ala najhi ila yaumiddin. Amma ba'd, Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil ilmi wal 'amal. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil waftah lana futuhal arifin. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin jamaah Masjid Imam Syafi'i rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dalam majelis ilmu, majelis yang di dalamnya kita bertafakuh fiddin, kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kita mempelajari hal-hal yang berkenaan dengan tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang dikemas oleh para ulama dalam pembahasan fikih. Dan kita masih melanjutkan pembacaan atau pengajian kita membaca dari kitab Fathul Qaribil Mujib yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qasim Al-Ghazi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang mana ini adalah sebuah matan fikih yang cukup masyhur berlandaskan pada mazhab Imam Syafi'i. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan memasuki pembahasan berikutnya, yaitu pembahasan tentang najis. Kalau pembahasan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang tayamum. Terus juga kita sudah membahas tentang masalah sahibil jabair, orang yang memakai perban atau yang semisalnya, kita sudah bahas. Dan di sini musannif rahimahullah taala ini sudah hampir selesai kitab Thaharah nggih. Jadi tinggal kitabun masalah najasah, tentang masalah najis, kemudian nanti ada pembahasan darah wanita, setelah itu masuk bab salat. Maka di sini musannif rahimahullah taala beliau mengatakan faslun, pasal yang baru, fi bayanin najasat, dalam penjelasan najis-najis, wa izalatiha, dan menghilangkan najis. Beliau mengatakan wa hadzal faslu madhkurun, dan pembahasan ini atau pasal ini disebutkan fi ba'dhin nusakhi, di sebagian dari manuskrip kitab Qubaila Kitabis Shalah, sebelum pembahasan salat. Sebelum pembahasan salat. Ya. Mengapa demikian? Karena di antara syarat keabsahan satu salat adalah badannya, pakaian yang dipakainya, atau tempat yang bersentuhan langsung dengan tubuh atau pakaiannya suci dari najis. Maka penting ketika kita ingin mengetahui atau kita ingin sholat kita sah, tentu kita harus suci dari najis. Kalau kita mau suci dari najis, yang harus kita tahu tentu itu najis atau bukan. Maka kita harus mengetahui cara mengidentifikasi najis atau bukan. Kemudian setelah mengetahui cara mengidentifikasi najis, kita harus juga tahu cara menghilangkan najis. Karena kalau sudah tahu itu najis tapi tidak tahu cara menghilangkannya, maka ya tidak dianggap menghilangkan, najisnya masih ada. Misalkan najisnya anjing, kemudian dia cuma siram pakai air sekali, ya ini tidak akan bisa suci. Ya. Baik, maka di sini musannif rahimahullah taala beliau mengatakan wan najasatu lughatan, dan najis itu secara bahasa adalah asyai'ul mustakdzar, adalah suatu yang menjijikkan atau suatu yang dianggap kotor. Wa syar'an, dan dalam bahasa syariat atau dalam bahasa fikih, najis adalah kullu ainin, setiap zat, ya, atau setiap benda yang terlihat, gitu ya. Haruma tanawuluha, yang haram untuk mengkonsumsinya, alal itlaqi, secara mutlak, halatal ikhtiyari, pada kondisi selain darurat, ma'asuhulatit tamyizi, bersamaan dengan kemudahan untuk
bersamaan dengan kemudahan untuk memilahnya, la li hurmatiha, tidak karena dia adalah sesuatu yang memiliki satu kehormatan, ya, keharaman, wala listikdzariha, atau tidak karena dia sesuatu yang menjijikkan, wala li darariha, dan tidak pula karena dia sesuatu yang mudarat, fi badanin au aklin, di badan ataupun akal. Jadi ini penjelasan secara fikih, ya, karena dalam ilmu fikih itu dikenal dengan sebelum biasanya para ulama ketika membahas satu permasalahan mereka akan menyebutkan pengertian. Karena dari pengertian ini nanti akan muncul hal-hal yang diistimbatkan setelahnya. Ya, maka penting dalam membuat istilah, ya, dalam menentukan istilah. Baik. Di sini beliau mengatakan kullu ainin haruma tanawuluha. Jadi najis itu apa? Najis itu adalah setiap benda yang terlihat. Ain itu adalah syai'un mar'i, sesuatu yang bisa dilihat. Maka najis itu harus sesuatu yang terlihat, bukan sesuatu yang sifatnya maknawi. Kalau yang sifatnya maknawi bisa jadi namanya hadath, bukan najis. Ya, misalkan saya hadath, ya. Maka hadath itu sesuatu yang tidak bisa diindra. Ya, tidak bisa diindra. Maka kalau najis itu adalah ain. Ya, adalah ain. Setiap benda yang bisa dilihat yang haram untuk dikonsumsi. Haram untuk dikonsumsi. Ya. Dan beliau mengatakan alal itlaq, secara mutlak. Ya, secara mutlak. Baik sedikit atau banyak. Jadi kalau ada orang mengkonsumsi benda najis, maka ini hukum asalnya adalah haram. Kalau ada orang mengkonsumsi benda najis, hukum asalnya adalah haram. Ya. Ini misalkan jumhur ulama berpendapat darah adalah haram, adalah najis. Jumhur ulama berpendapat darah adalah najis. Ya, kemudian ada di warung ada menu kok tahu tapi ireng-ireng gitu ya. Apa namanya? Dede, nggih. Ya, bahasa kita dede. Maka sesuatu yang najis, ya, maka sesuatu yang najis kaidahnya adalah haruma tanawuluha. An-najasah haruma tanawuluha. Najis itu tidak boleh dikonsumsi. Ya, tidak boleh dikonsumsi, ya. Alal itlaq secara mutlak, halatul ikhtiyar, dalam kondisi tidak darurat. Ikhtiar itu lawannya darurah. Ikhtiar lawannya apa? Darurah. Jadi dalam kondisi tidak darurat, haram hukumnya dikonsumsi. Kenapa kok diberikan tambahan oleh para fuqaha? Harus dalam kondisi tidak darurat. Karena bisa jadi dalam kondisi darurat itu najis tapi boleh untuk dikonsumsi. Ya, misalkan ada orang yang sudah hampir meninggal kalau tidak mengisi perutnya, kemudian yang tersisa hanya babi atau yang tersisa hanya bangkai, ya. Dan kalau dia tidak makan itu, maka bisa jadi dia meninggal. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kamu melemparkan dirimu kepada binasaan. Maka para ulama mengatakan hifdzun nafs aula, ya. Maka di sini menjaga jiwa itu tetap hidup lebih utama daripada meninggalkan sesuatu itu. Makanya ketika orang seperti itu boleh dia mengkonsumsi barang najis tadi. Halatul darurah. Karena apa? Darurat. Makanya di sini disebutkan halatul ikhtiyar. Dalam kondisi bukan darurat. Maka dalam kondisi normal tidak darurat, orang makan babi juga ya enggak boleh, babi najis. Ya. Baik. Kemudian beliau mengatakan ma'asuhulatit tamyiz, bersamaan dengan kemudahan untuk memilah mana yang najis, ya, mana yang bukan. Kemudahan untuk memilah mana yang najis, mana yang bukan, ya. Baik. Maka di sini para ulama menambahi satu tambahan dalam penjelasannya ini, dalam pengertian najis, yaitu bersamaan dengan kemudahan memilah mana najis mana bukan, karena ada benda-benda atau hal-hal yang sulit untuk
dipisahkan antara yang najis dengan yang suci. Antara yang najis dengan yang suci. Para ulama zaman dahulu memberikan contoh ya, dud al-mait fil juban. Apa istilahnya? Ulat yang meninggal di dalam keju. Ya, ulat yang meninggal di dalam keju. Atau para ulama dulu juga memberikan contoh ya, ulat yang mati di dalam buah. Ya, ulat yang mati di dalam buah dan dia memang makan buahnya. Bukan ulatnya diambil satu-satu terus dimakan ulatnya, bukan. Kalau itu sudah tamyiz, sudah dipisah. Tapi ini dia makan, ternyata di situ ada apa? Ulat yang mati. Maka ini ya, su'umbatu tamyiz, sulit untuk dipisahkan. Ya. Kemudian beliau mengatakan la li hurmatiha. Tidak karena kehormatannya. Ya. Maksudnya tidak boleh dimakan itu bukan karena dia mulia. Ya, bukan karena dia mulia. Ya. Baik, walalistikdzariha walalidororiha, bukan karena juga tidak boleh dimakan karena orang itu merasa jijik. Ya. Baik. Karena ada sesuatu itu yang dimakan, sesuatu itu yang tidak dimakan, haram hukumnya dimakan. Tapi bukan karena najis, tapi karena dia sesuatu yang memiliki kehormatan. Misalkan apa? Maitatul adami, para ulama memberikan contoh. Bangkainya manusia. Bangkainya manusia. Apakah haram hukumnya memakan daging manusia? Haram jelas ya. Tapi apakah dia berarti najis karena tidak boleh dimakan? Bukan. Haram dimakan bukan karena najis, karena li hurmatiha. Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan walaqad karramna bani Adam. Kami sudah berikan kemuliaan pada anak Adam. Walalistikdariha, dan bukan karena sesuatu itu menjijikkan. Jadi bukan karena tidak dimakan ya, atau haram hukumnya dimakan atau dikonsumsi karena menjijikkan. Ya. Karena ada sesuatu ya, yang dia itu ya haram dimakan hukumnya, ya haram dimakan bukan karena dia najis, tapi karena dia itu sesuatu yang menjijikkan. Ya. Kemudian beliau mengatakan, ya walalidororiha, dan bukan karena dia memudorotkan fi badanin au aklin, pada badan atau akal. Karena ada sesuatu yang haram dimakan. Bukan karena dia najis, bukan karena dia sesuatu yang memiliki kemuliaan, bukan karena dia sesuatu yang menjijikkan, tapi karena sebab kemudorotan. Maka sesuatu yang memudorotkan ini bukan disebut najis. Loh, dia tidak boleh dimakan, katanya tadi najis tidak boleh dimakan. Ya, tapi ini tidak boleh dimakan karena mudorot, bukan karena najis. Ya. Contohnya apa? Ya contohnya ya banyak, seperti ya racun ya, memudorotkan bagi badan ya. Baik. Kemudian di sini ya, beliau memberikan muhtarazat ya, memberikan atau membedah dari definisi yang sudah disampaikan. Sebenarnya sudah kami sampaikan tadi, itu sebenarnya bedahan dari definisi. Ya, bedahan dari apa? Definisi. Ya. Baik, beliau mengatakan wa dakhala fil itlaq qalilun najasati wa katsiruha, dan masuk dalam definisi tadi penyebutan secara mutlak baik itu najis yang sedikit ataupun najis yang banyak ya. Baik itu najis yang sedikit ataupun najis yang banyak, maka baik najisnya sedikit atau najisnya banyak itu tetap haram untuk dikonsumsi. Wa kharaja bil ikhtiyar, dan tidak masuk dalam definisi tadi dengan menyebutkan ikhtiar ad-daruratu, ketika kondisi darurat. Ya. Karena kondisi darurat kenapa? Fa innaha tubihu tanawulan najasah. Karena kondisi darurat itu memperbolehkan seorang untuk mengkonsumsi najis. Ya, mengkonsumsi najis. Ya. Di antara contoh yang disebutkan para ulama, ya kalau dalam
mazhab Syafi'i dan juga pendapat beberapa ulama, khamr kan najis ya. Khamr najis. Tapi kalau misalkan orang itu kesedak, makan kesedak, dan orang kesedak kan sangat sakit sekali ya, bisa menyebabkan kemudaratan kalau tidak langsung diberikan minum. Tapi cari air nggak ada, ya dia alkoholik, gitu ya. Buka kulkas isinya alkohol, buka semuanya isinya alkohol, sak galon isinya alkohol, semuanya minuman keras. Maka hanya ada minuman keras, ya, maka bisa jadi boleh mengkonsumsi ketika itu. Maka ketika itu dia mengkonsumsi alkohol itu untuk menyelamatkan dirinya dari tersedak tadi, itu tidak mengapa. Tapi setelah itu habis makan minum alkohol ya jelas haram ini ya. Di samping dia haram, dia juga sesuatu yang najis kata para fuqaha, sebagian fuqaha. Taib. Kemudian beliau mengatakan wa bi suhulatit tamyiz aklud dudil mayyit. Dan tidak masuk dalam definisi kemudahan untuk memisahkan antara najis dengan yang bukan najis adalah ketika memakan ya ulat yang sudah mati fi jubnin, di dalam keju, au fakihatin atau buah, wa nahwi dzalika atau semisalnya. Ya. Kita tidak tahu misalkan ada kita makan buah, kita makan ya terasa nikmat gitu ya. Kemudian ternyata setelah kita lihat, oh, apa ini kecil, oh ternyata ada ulat yang terpotong. Nah, berarti kita tahu bahasanya itu masuk sebagian ke kita. Apakah ini sesuatu yang diharamkan? Tidak, ini dimaafkan ya. Wa kharaja biqaulihi, dan tidak keluar dari definisi ketika beliau mengatakan la li hurmatiha, bukan karena kehormatannya. Maitatu al-adami, yaitu bangkai manusia, tubuh manusia, jasad manusia. Ya, maka dia tidak najis. Meskipun haram untuk mengkonsumsinya. Karena haram mengkonsumsi bangkai manusia atau jasad manusia bukan karena dia najis, tapi karena dia memiliki kehormatan. Wa bi adamil istighdar, dan dengan ucapan kami ya, atau tidak masuk dalam definisi ucapan kami adamil istighdar, bukan karena jijik ya, almani wa nahwuhu ya, air mani dan juga semisalnya ya, air mani dan juga semisalnya ya. Maka almani atau yang semisalnya ini harumatanawuluha, haram untuk dikonsumsi ya, haram untuk dikonsumsi, bukan karena dia adalah suatu yang najis, karena mani tidak najis, tapi karena al-istighdar, karena sesuatu itu menjijikkan. Wa binafiyud darar, dan dengan ya ucapan kami tidak ada kemudaratan al-hajaru wan nabat ya. Seperti orang makan batu atau orang makan tumbuhan al-mudirru yang membahayakan bibadanin au aklin, pada badan atau akal. Ini adalah mukaddimah yang disampaikan oleh beliau, oleh Ibnu Qasim, dan kita tahu Fathul Qorib ini adalah syarah dari Matan Abu Suja ya. Jadi ini belum masuk ucapannya Imam Abu Suja rahimahullah ta'ala. Kemudian beliau mulai menyebutkan macam-macam dari atau rumus dalam mengidentifikasi najis. Beliau mengatakan tsumma dzakarul musannifu, kemudian penulis yaitu Imam Al-Suja rahimahullah menyebutkan dhabitan ya. Satu kaidah ya. Satu rumus lin najisi aw lin najasil ya. Untuk benda najis. Ya. Al-khariji, yang keluar minal kubuli wad duburi, dari kemaluan dan dubur. Biqaulihi, dengan ucapan beliau dalam matan Abu Suja disebutkan wa kullu ma'i'in kharaja minas sabilaini najisun. Ini kaidah. Kullu ma'i' kharaja minas sabilaini najisun. Kullu ma'i'in, setiap ya, ini kaidah najis ya. Setiap benda cair kharaja, yang keluar dari dua lubang, maksudnya dua lubang itu dubur atau kubul, najisun, dia adalah najis.
setiap benda cair yang keluar dari dua lubang kubul atau dubur, dia adalah hukum asalnya adalah najis. Kalau itu sesuatu keluar dari dubur, bentuknya cair, najis. Keluar dari kemaluan, bentuknya cair, najis. Itu hukum asal. Karena nanti ada pengecualian dari hukum asal ini. Beliau mengatakan huwa shadiqun bil kharijil mu'tad. Dan dhabit ini dan kaidah ini berlaku untuk sesuatu yang keluar sesuai kebiasaan atau dalam kondisi normal, kal bauli wal ghaib. Baik itu seperti kencing ataupun kotoran. Ya. Ataupun apa? Ataupun kotoran, ya. Wa bin nadiri atau sesuatu, ya, yang jarang, ya, sesuatu yang jarang. Kaddam wal qaih, ya. Kaddam wal qaih, seperti darah ataupun nanah, ya. Taib. Maka di sini beliau mengatakan, ya, wa kullu ma'i'in. Ada satu permasalahan di sini, di mana beliau mengatakan setiap benda cair, setiap benda cair, ya. Baik, maka kita katakan, apakah kotoran manusia itu benda cair? Bukan, benda padat. Ya. Oleh karenanya di sebagian dari naskah manuskrip Matan Abu Suja itu enggak ada kata ma'i. Jadi kalau sebagian naskah itu disebutkan kullu ma kharaja. Ya. Kullu ma kharaja atau kullu ma yakhruju. Setiap yang keluar, bukan setiap benda cair. Ya, setiap benda cair. Ya. Karena nanti akan ada problem. Ketika itu benda cair, kalau ditanya, loh kok ghaid bagaimana? Kotoran manusia bagian itu ya bukan benda cair. Itu. Maka yang sahih, ya, yang sesuai di tahqiq, yang diteliti oleh para fuqaha, para ahli ilmu, kaidahnya yang benar adalah setiap hukum asalnya, setiap yang keluar dari kemaluan atau dubur dia adalah najis. Hukum asal. Karena nanti ada pengecualian. Ya, ini hukum asal. Baik. Maka di sini seperti apa? Seperti baul, seperti kotoran, dia keluar dari kemaluan, atau ghaid, kotoran manusia. Atau sesuatu yang jarang terjadi, tidak semua orang mengalaminya. Seperti apa? Kencing keluar darah, ya, kencing keluar nanah, ya, atau keluar nanah dari dari duburnya misalkan, keluar darah dari duburnya, ya. Apakah ini juga najis? Ini juga najis. Ini juga najis. Ya, kemudian beliau menyebutkan pengecualian. Ya. Illal mani. Ya. Pengecualian yang pertama, illal mani, kecuali mani. Kecuali al-mani. Min adamiyin, baik dari manusia, ayah au hayawanin, atau hewan ghairi kalbin wa khinzirin. Selain maninya anjing atau maninya maninya babi. Wa ma tawallada minhuma, atau mani hewan yang dikawinkan atau hasil perkawinan dari anjing dan babi kalau misalkan bisa, ya. Au min ahadihima, atau dikawinkan dengan salah satunya, domba dengan babi misalkan dikawinkan, ya. Ya mungkin enggak ada ya, tidak terjadi, tapi begitulah para fuqaha itu air mani, ya, kecuali air mani, ya. Dalilnya apa? Dalilnya hadisnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah menyampaikan kuntu afrukul mani min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farkan thumma yusalli bihi. Aku pernah mengerik
ya, air mani dari pakaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau sholat memakai pakaian tersebut yang masih ada bekas kerikanku tadi. Dari mana para fuqaha memandang mani itu tidak najis? Ya. Mani tidak najis dari hadis ini karena Sayyidah Aisyah ketika itu tidak menggunakan air. Karena Sayyidah Aisyah tidak menggunakan air, dan kita tahu satu-satunya cara untuk mensucikan najis adalah dengan air. Nah, berarti kalau tidak usah pakai air, maka dia bukan najis. Ya. Baik. Dan itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, dalil secara nakli. Ya, dalil secara penukilan. Kalau secara akal, bahwasanya mani ini adalah asal muasal manusia. Dan manusia setelah mati itu suci. Setelah matinya saja apa? Suci. Apakah hidupnya najis? Tidak. Maka asalnya juga suci. Maka asalnya juga suci. Baik. Kemudian beliau mengatakan, wa kharaja bima'i'in ad-dudu, ya. Dan tidak termasuk dari dhabit, ya. Dari kaidah yang disampaikan tadi, setiap benda cair, ya, ad-dud, yaitu cacing. Apa nih tiang Jawa ngarenin apa? Kremi biasanya kalau keluar dari dubur, ya. Kremi. Nah, ditanya, cacing kremi, dia najis atau bukan? Dia bukan najis. Tapi apakah mungkin dia itu terkena najis? Mungkin. Tapi dia sendiri bendanya bukan najis. Apa bedanya najis dengan bukan najis tapi kena najis? Kalau najis asli tidak bisa disucikan. Ya. Kalau najis asli tidak bisa berubah menjadi suci, maksudnya. Tidak bisa berubah menjadi suci. Tapi kalau mutanajis, kalau dia benda yang aslinya suci terus kena najis, bisa disucikan, disiram air bersih, ya. Wa kullu mutasallibin, dan setiap benda padat atau sesuatu yang, ya, orang Jawa nyebuti wungkul gitu, ya, sesuatu yang padat, la tuhiluhul ma'idah, yang tidak dirubah oleh sistem pencernaan. Jadi masuknya berupa benda seperti itu, keluarnya masih sama. Keluarnya masih sama. Maka kalau masuknya dan keluarnya itu bendanya masih sama bentuknya, dia tidaklah benda najis, tapi mutanajis. Tapi mutanajis. Ya, makanya para fuqaha dulu juga sudah membahas masalah kopi luwak. Kopi luwak kan makan kopi, nggih. Ya. Kopi luwak kan kita tahu, ya, dari mana dia diambil gitu, ya, dari ngenteni luwake mencret dilek gitu, ya. Luwaknya buang kotoran, kemudian itu kopi, ya. Masih wungkul biji kopi. Ya. Maka di situ para fuqaha memberikan penjelasan kalau kopi luwak ini, ya, halal untuk dimakan, tapi bersihkan dulu gitu, ya, karena dia mutanajis. Lu kan enggak najis, iya, tapi dia kena najis. Ya tetap dicuci dulu, dibersihkan, gitu, ya. Baik. Maka beliau mengatakan falaisa binajisin, maka bukan sesuatu yang najis, ya. Bal akan tetapi huwa mutanajjisun. Beliau mengatakan akan tetapi benda-benda tadi yang cacing misalkan, atau mungkin benda yang padat, ya, masuk ke mulut dan keluar dari dubur juga sama-sama padat, ya. Maka ini memang tidak najis, tapi apa? Mutanajis. Yathuru bil ghasli. Dia suci, ya. Dia suci dengan dicuci, ya. Berbeda halnya kalau benda padat itu terbentuk di dalam badan. Karena dia tidak masuk. Ya, karena dia tidak masuk. Ya, beda lagi. Para fuqaha menyampaikan kalau benda itu terbentuk di dalam badan, dia najis. Contohnya apa? Batu ginjal. Batu ginjal ten pundi? Dadi ini. Ten ginjal kan itu nih, ya.
Ya, maka batu ginjal itu sesuatu yang najis. Harus dibuang. Taib. Wa fi ba'dhi nusakh, dan di sebagian naskah ini yang tadi kita sebutkan, wa kullu ma yakhruju, dan setiap yang keluar, bukan setiap benda cair gitu ya. Bilafdzil mudhari' wa isqati ba'i', ya. Dengan lafadz mudhari' dan dibuang lafadz ma'i', dibuang lafadz benda cairnya. Jadi setiap yang keluar gitu, setiap yang keluar. Baik. Ini semua yang disampaikan oleh musannif rahimahullahu taala adalah najis, ya. Dan yang disampaikan oleh musannif ini tadi semuanya adalah najis mutawassithah. Ya, karena najis ada 3. Ada najis mukhaffafah, mutawassithah, mughalladhah. Ya, mukhaffafah itu najis ringan, mutawassithah najis tengah, mughalladhah najis berat. Ya. Dari mana pembagian ini? Ya. Apakah pernah ada zaman Nabi? Bukan ini suatu pembagian yang bid'ah misalnya, seperti membagi tauhid menjadi 3 gitu ya. Tidak. Ini dibagi oleh para fuqaha untuk memudahkan dalam belajar biasa. Ya, mudahkan dalam belajar. Nah, pembagian ini dilihat dari sisi mana? Dilihat dari cara mensucikannya. Kalau mensucikannya itu normal, pakai air diguyur biasa, harus pakai air diguyur, maka ini mutawassithah. Kalau misalkan itu tidak pakai diguyur, tapi cuma diciprati saja cukup boleh, maka masuk mukhaffafah ringan. Tapi kalau najisnya itu diguyur sekali nggak boleh, harus 7 kali, tambahi debu, masuk mughalladhah. Kenapa mughalladhah? Maknanya lebih berat. Kenapa? Karena najisnya lebih berat tadi. Maka ini semua yang disebutkan oleh musannif rahimahullah ta'ala adalah najis yang yang mutawassithah. Kemudian ya, apa yang disampaikan sebelum kita baca yang sebelumnya berikutnya, atau mungkin kita baca sedikit. Beliau mengatakan wa ghaslu jami'il abwali wal arwathi, dan mengguyur ya, atau menyiram semua dari kencing-kencing dan juga kotoran-kotoran, walau kana, meskipun dia atau kencing dan kotoran min makulil lahmi, dari hewan yang dimakan dagingnya, wajibun, hukumnya wajib. Maka di sini ada tambahan najis mutawassithah, yaitu seluruh kotoran dan kencing hewan. Seluruh kotoran dan kencing hewan, baik yang haram dimakan atau halal dimakan, dia najis. Masuknya najis mana? Najis mutawassithah. Dia dihilangkan dulu wujud najisnya, kemudian disiram sekali. Maka misalkan kotoran hewan yang tidak boleh dimakan, kotoran singa, kotoran harimau, najis. Kotoran kucing, najis. Halal dimakan, kotoran kambing, kotoran sapi, kotoran ayam, najis. Dalilnya apa? Kalau kotoran hewan yang halal dimakan ini juga ikut najis, karena dalam mazhab Maliki, ya, disebutkan oleh Imam Al-Bujuri, mazhab Maliki mengatakan kotoran hewan yang halal dimakan tidak najis, suci. Alasannya karena hadis Urainah yang mereka minum kencing dari onta. Tapi para fuqaha menjawab, ya, fuqaha yang mengatakan najis menjawab, tidak. Ini adalah hal khusus, bukan hukum asal. Ya, haditsatul a'yan istilahnya dalam ushul fikih. Ini satu peristiwa khusus. Karena itu ketika itu Nabi butuh untuk pengobatan penyakit yang mereka derita. Ya. Adapun kalau hukum asalnya dia tetap najis, karena Nabi SAW dalam hadis yang lain, sahabat Ibnu Mas'ud disuruh, atau sahabat Anas disuruh untuk mengambilkan 3 batu. Kemudian cuma dapat 2 batu, ditambahi 1 kotoran onta, tapi yang sudah mengeras seperti batu. Ya, mungkin hampir jadi fosil gitu ya. Diambil. Maka Nabi SAW mengambil 2 batunya, melempar kotoran onta. Onta halal atau haram? Dimakan halal. Melempar kotoran onta, dan Nabi SAW mengatakan, hadza riksun, ini suatu yang najis. Ya, maka Nabi tidak mau memakainya, maka beliau memakai hajarain, 2 batu tersebut. Oleh karenanya,
kotoran hewan, baik itu yang halal dimakan ataupun haram dimakan, hukumnya adalah najis. Ya. Meskipun kita katakan ya memang di sini ada khilaf, ya khilaf dari para fuqaha. Tapi kita katakan bahwasanya dalam mazhab Syafi'i dan juga pendapat beberapa ulama yang lain mengatakan dia tetap najis karena alasan yang sudah kita sebutkan. Ya sebelumnya kami mohon maaf mungkin untuk pertemuan kali ini sampai di sini ya karena setelah mangke habis sisa ada udzur ya kami ada kegiatan yang ngapunten sebelumnya mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan membahas tentang najis di pembahasan atau di pertemuan yang berikutnya. Demikian yang bisa kita bahas. Semoga apa yang kita sampaikan, apa yang kita pelajari, ya kita bisa memahaminya, bisa kita mengamalkannya, mendakwakan, mengajarkannya, dan mempraktekkannya dalam kehidupan kita. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.